Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita bersama-sama akan tinggikan Tuhan. Dan selama masih hidup di dunia, pencobaan pasti selalu menghampiri hidup kita. Baik itu dari diri kita sendiri, orang lain, bahkan atas seizin Tuhan. Terkadang pencobaan-pencobaan itu membuat iman kita goyah dan terpuruk. Namun dalam firman-Nya Ia berkata bahwa tak akan memberikan pencobaan di batas kemampuan kita. Ia pun berjanji tak akan meninggalkan umat-Nya dan senantiasa memberi kelegaan serta kekuatan. Mari kita mau bawa hidup kita dan kita mau berkata hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku percaya, padamu ku percaya. Yesus sumber harapan. Engkau adalah harapan kami Tuhan. Engkau penyelamat kami. Padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu. Hanya dekat. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Datang kepadamu Yesus. Karena di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan. Kami merasakan damai-Mu Tuhan senantiasa. Dan sejahtera-Mu hidup kami. Padamu ku percaya. Yesus sumber harapanku. Engkau sumber pengharapanku. Percaya padamu penyelamatku. Mari kita bawa hati kita. Kita angkat hidup kita kepadamu. Hanya dekat kepadamu Yesus Tuhan. Ku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya. Kami percaya kepadamu Yesus. Kami taruh hidup kami bagi-Mu. Haleluya. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Aku kami merasakan ketenangan. Kami dihiburkan, kami dikuatkan di dalam Engkau Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu pada Yesus. Padamu ku berserah. Yesus sumber. Engkau sumber harapan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Penyelamatku. Walau sekalipun kami berjalan di padamu. Penyelamatku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya
keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allahku. Sungguh penyertaan itu sempurna, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan, karena pengharapan kita ada di tangan yang benar, ada di tangan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Jangan takut. Immanuel, Immanuel, katakan Kau besertaku, Kau besertaku. Oh, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Yesus, Kau menyertai kami. Sampai akhir zaman Engkau menyertai kami Tuhan. Sampai Engkau Yesus datang menjemput kami. Haleluya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami sungguh terbukti penyertaan-Mu sempurna. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Setiap kami yang lemah dimanapun kami berada, kami percaya kami kuat di dalam Tuhan, sebab Yesus adalah kekuatan kami. Yesus sumber kesembuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan, katakan Immanuel. Engkau Allah menyertai kami, Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Raja Immanuel, Kau Raja Shalom. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Yesus Allah beserta kami. Yesus Allah besertaku. Yesus, Yesus Allah besertaku. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna sampai saat ini. Amen. Engkau menyertai Yes, kami. Lord Dan Jesus. kami memberikan hidup kami Hallelujah. untuk Tuhan ajari kami Yes. firman-Mu Amen. yang menguatkan kami, Amen. yang memulihkan kami, Yes, Lord. yang memberikan kami Ya, kedewasaan Tuhan. lebih lagi. Di Yes. dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam telah nama berdoa. Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat semua sahabat Mesbah Mujizat
Salam mujizat dan salam kemenangan. Tuhan Yesus sungguh mencintai kita, dan saat kita membangun mezbah bagi Tuhan, percayalah kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Hari ini adalah hari penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat dan kebaikan Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat-sangat mencintai kita dan siap menolong kita dan menguatkan saat kita melewati semua pergumulan kita, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku, ada banyak permohonan doa dan juga kesaksian yang sudah masuk, tetapi tentunya tidak bisa kita baca semuanya, tetapi kami tim doa daripada BMC Philadelphia akan terus mendoakan. Ada kesaksian dan permohonan doa dari Ibu Heti di Pekalongan. Terima kasih Pastor Lukas untuk taburan firman yang sangat membangun iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Saya imani agar semua sahabat mezbah mujizat benar-benar mengalami mujizat bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya Heti dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya selalu setia mengikuti mezbah mujizat ini. Saya minta dukungan doa untuk pergumulan doa saya. Kiranya ruko saya bisa segera laku. Mari kita berdoa buat Ibu Heti di Pekalongan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jamah Tuhan Bu Heti dan berkati sehingga Tuhan Engkau mengadakan pemulihan dalam soal ekonomi, bahkan juga soal penjualan ruko. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik. Dan kami percaya mujizat dalam soal keuangan juga terjadi. Bukan hanya kepada Ibu Heti, tetapi kepada semua sahabat mezbah mujizat. Semua kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahkan hidup dalam kelimpahan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Ada juga dari Ibu Levinsa Tamboto di Manado. Shalom dari Manado, mohon dukung doa buat cucu saya Felicia Rembet yang berada di ruang ICU yang didiagnosa dokter ada infeksi di otak dan ada jamur pada air kencing. Terima kasih Pak Pendeta. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa buat Felicia Rembet yang ada di Manado, biar Tuhan jamah kesembuhan terjadi. Mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan secara ajaib. Dan semua sahabat mezbah mujizat yang lain yang juga sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Ada Ibu Febe Solomina. Shalom Pastor Lukas Kusuma dan tim. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Mohon doa untuk keluarga kami agar ekonomi dan keuangan kami diberkati Tuhan. Amin, amin. Kita berdoa di dalam nama Yesus untuk Bu Febe Salomina, biar mujizat berkat kelimpahan terjadi, beri hikmat untuk semua Tuhan, pengaturan pengelolaan keuangan buat keluarga ini, supaya benar-benar Tuhan menolong dan memelihara dengan cara ajaib dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ada juga dari Bapak Yeskiel Kiel dari Alor NTT. Shalom Pak Lukas, saya dari NTT Alor, mohon doa untuk anak saya berusia 3 tahun yang sudah 5 hari, sakit demam dan batuk panjang. Sudah diberi obat tapi belum sembuh. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak daripada Bapak Yeskiel Kiel di Alor NTT, biar mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap kami. Amin, amin, amin. Ada juga dari Ibu Siantien Bandung. Shalom Pastor Lukas dan tim, saya Sianten dari Bandung. Saya mau minta tolong dukungan doa untuk kesembuhan kaki kanan saya yang terpleset jatuh ke dalam kolam ikan. Amin, saya
percaya saya bisa berjalan lagi tanpa alat bantu. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Siantien Tuhan di Bandung, biar mujizat kesembuhan terjadi. Kuasa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan Ibu Siantien di Bandung. Amin, amin, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu semua kita melewati pandemik ini. Ada orang yang putus asa karena kesulitan dan tantangan, tetapi ada orang yang juga bersaksi bagaimana Tuhan pelihara, bahkan mencapai keberhasilan. Tetapi percayalah saudaraku, dalam keadaan apapun juga, Tuhan tetap bisa membuat kita berhasil dan beruntung. Ada banyak orang tanya kepada saya, Pastor Lukas, bagaimana strategi hikmat supaya saya bisa berhasil dan beruntung? Tentunya ada begitu banyak rahasia yang dunia ajarkan. Tetapi mari kita akan belajar dari Alkitab bagaimana kita bisa berhasil dan beruntung. Dalam Yosua pasal yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, hidup berhasil dan beruntung merupakan janji Tuhan kepada Yosua dan juga kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, benar-benar akhirnya Yosua dibuat Tuhan berhasil dan beruntung ketika dia harus memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan membelah sungai Yordan, bahkan juga tembok Yeriko yang mengelilingi kota Yeriko dirobohkan karena Yosua dan bangsa Israel. Mereka memperkatakan firman, mereka merenungkan firman, dan mereka melakukan bertindak sesuai dengan firman. Akibatnya keberhasilan dan keberuntungan itulah yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Bahkan mereka bisa merebut Kanaan, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dengan keajaiban Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan itu semua tergenapi ketika Yosua melakukan, yaitu benar-benar mencintai firman Tuhan. Saudara sekalian, ternyata untuk kita bisa berhasil dan beruntung, apapun kondisi kita hari ini, ternyata kalau kita mau cinta firman Tuhan, kita mau cinta Alkitab, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis buat saudara dan saya. Alkitab benar-benar diilhamkan oleh Tuhan bagi 40 penulis Alkitab yang ada dalam kurun waktu 1600 tahun, di mana 40 para penulis Alkitab mereka hidup, saudaraku, pada zaman-zaman yang berbeda. Bahkan sebagian besar mereka tidak saling mengenal. Tetapi lihat bagaimana Tuhan mengilhamkan kepada 40 orang penulis Alkitab tentang firman Tuhan. Ada 3.800 kali di Alkitab tercatat Allah berfirman. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, bahkan sampai hari ini Alkitab itu hidup dan berkuasa. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi iman percaya kita kepada Yesus. Bahkan menjadi standar moral, bahkan juga menjadi jawaban bagi setiap persoalan dan masalah kita. Haleluya, cintai firman, perkatakan firman, baca, perkatakan firman, dan renungkanlah firman siang dan malam, dan lakukanlah firman, maka saudara akan lihat Tuhan membuat apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Yang mau katakan yes, yang mau katakan oho. Nah, saudaraku, mari kita percaya janji Tuhan. Manusia janji ternyata bisa diingkari, bisa lupa.
Tetapi kalau Tuhan janji, ya dan amin. Bahkan Alkitab sampai hari ini, saudaraku, adalah buku dan aplikasi Alkitab yang selalu bestseller, yang selalu luar biasa. Bahkan Anda tahu, saudaraku, Alkitab berusaha dibasmi, berusaha dimusnahkan, tetapi Alkitab adalah firman. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi setiap perkataanku tetap kekal. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk mencintai Alkitab, rajin membaca firman Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang selalu tajam berbicara buat kita. Ada seorang dokter hewan yang ternyata sudah lama mundur dari Tuhan, sudah lama tidak ke gereja, tetapi satu kali ketika dia mendapat persoalan berat dalam hidupnya, saudara, dia kembali coba baca Alkitab. Dia berdoa, kalau Engkau Yesus hidup, berbicaralah melalui ayat-ayat Alkitab yang saya baca. Saudara, ternyata ketika dia baca, dia buka sembarangan, dan dia tunjuk ternyata pas pada peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Saudara, pada waktu kita baca ayat itu, seolah-olah biasa saja. Tapi mendadak dokter binatang ini, dokter hewan ini menangis, lalu bertobat kepada Yesus. Kenapa? Sebab dia dokter hewan, dia dokter binatang, dia belajar banyak tentang binatang. Pada waktu dia baca Alkitab, bahwa Yesus menyuruh 2 muridnya untuk meminjam seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Dia tahu persis bahwa keledai kalau belum pernah ditunggangi orang pasti liar. Dan kalau ada orang berusaha menungganginya, maka keledai itu akan marah dan akan melompat-lompat dan berusaha menjatuhkan orang yang menungganginya. Tetapi lihat bahwa ternyata keledai yang liar di tangan Yesus langsung jinak. Tidak dicatat oleh Alkitab, maka Yesus jatuh dari keledai. Tidak juga dicatat di Alkitab, maka Yesus kejar-kejaran dengan keledai. No. Saudaraku, lihat, ternyata di tangan Yesus, keledai itu bisa, saudaraku, jadi jinak, bahkan bisa ditunggangi. Nah, dokter hewan ini bertobat, kenapa? Karena dia tahu persis bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menjinakkan apapun yang buas. Dan ternyata, saudaraku, dokter ini punya pergumulan, termasuk istrinya yang mungkin galaknya bukan main. Nah, saudara, mari kita belajar percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mencintai Alkitab? Saya mencatat yang pertama, carilah kebenaran dari Alkitab, bukan pembenaran diri. Saya ulangi lagi, carilah kebenaran dari Alkitab, bukan pembenaran diri. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini waktu baca Alkitab atau waktu dengar khotbah, dia tidak sibuk mencari kebenaran Tuhan, tetapi yang dicari seringkali adalah pembenaran diri. Nah, ini saudaraku hal yang Tuhan tidak suka. Saudara, coba kalau kita mau cari ayat apapun di Alkitab untuk membela diri, jelas kita bisa pakai, kita bisa pelintir, kita bisa twist ayat-ayat Alkitab demi kepentingan kita. Tetapi itu jelas Tuhan tidak suka. Contohnya adalah, saudaraku, kalau ada orang kemudian mau nikah lagi, mau punya istri lebih dari 1, kalau dia mau cari alasan Alkitab, bisa saja. Dia berkata, oh Raja Salomo saja, istrinya dan gundiknya 1000 orang. Kalau saya cuma 2, nggak apa-apa kan. Kalau saya cuma 3, nggak apa-apa. Nah, coba lihat. Orang bisa selalu cari pembenaran diri, tetapi jelas itu bukan tujuan kita belajar Alkitab. Bahkan Alkitab bisa dipakai untuk menyerang. Terutama suami istri yang lagi berantem. Saudaraku, satu kali ada
istri pendeta lagi kesel dengan suaminya pendeta, lalu suaminya pendeta pergi, lagi pelayanan, waktu pulang makan siang, ternyata si pendeta begitu kaget karena istrinya duduk di meja makan, di kursi meja makan dengan makanan yaitu pisang goreng kesukaan sang suami. Lalu si suami tanya, si pendeta tanya, minta dong pisang gorengnya. Mendadak sang istri pendeta berkata kepada sang pendeta suaminya, jangan mengingini barang milik orang lain. Waduh, pakai ayat Alkitab. Maka si pendeta, saudaraku, putar otak cari ayat apa untuk membalas sang istri. Lalu dia berkata, dia tahu bahwa istrinya lagi kesel, dia berkata, ampunilah kesalahan musuhmu. Saudara, lalu kemudian sang istri kemudian masih gondok dan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lalu kemudian sang suami berkata, sebelum matahari terbenam, hendaklah padam amarahmu. Lalu sang istri ambil pisang goreng dan berkata kepada suaminya, inilah, terimalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, lihat, ada banyak orang, saudaraku, memakai ayat Alkitab untuk nyerang orang lain. Ya kan, saudaraku? Cari pembenaran diri. Terutama banyak suami-suami selalu hafal ayat, hai istri, apa? Tunduklah pada suamimu. Sebaliknya, para istri hafal ayat buat menyerang suaminya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi dirimu. Nah, saudara-saudara, bukan itu tujuan kita mencintai Alkitab. Kita harus mencari kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, dan itu akan memerdekakan saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, cara untuk mencintai Alkitab, temukan kehendak Tuhan dari Alkitab, bukan kesenangan pribadi. Temukan kehendak Tuhan dari Alkitab, apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan kesenangan pribadi. Saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab, jangan hanya baca ayat-ayat yang menyenangkan kita. Jangan hanya mau mendengar khotbah-khotbah yang paling penting membuat saya happy. Tetapi mari kita belajar bahwa kita perlu izinkan juga firman menegur kita, firman menemplak kita, firman mengajar dan mendidik kita, bahkan mendewasakan kita. Saat kita baca firman, mari kita belajar percaya ketika ada janji berkat, itu buat kita. Tetapi ada perintah bertobat, itu bukan buat mertua kita, tapi buat kita sendiri. Ingat firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Sebelum kami para hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, firman itu bukan cuma untuk saudara yang mendengar, tetapi juga buat kami, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari hidupku, apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi mencari apa yang menyenangkan bagi diri kita. Saudaraku, mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan punya kehendak. Dia Tuhan punya sebuah rencana agung buat kita. Dan Alkitab adalah isi hati Tuhan untuk kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan hidupi. Haleluya. Yang ketiga, rahasia mencintai Alkitab. Hidupi setiap perkataan Tuhan dari Alkitab. Hidupi setiap perkataan Tuhan dari Alkitab, bukan perkataan dunia. Hidupi setiap perkataan Tuhan dari Alkitab, bukan perkataan dunia. Saudara, setiap hari ada banyak suara dunia yang mencoba memberi kita dan mempengaruhi kita. Saudara, baik melalui sosial media, melalui orang-orang yang berbicara buat kita. Dan hari-hari ini dunia sedang menyuarakan suara kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita belajar, saudaraku, untuk hidupi perkataan Tuhan dan bukan perkataan dunia. Tuhan Alkitab berkata bahwa kita tidak perlu takut, kita jangan khawatir, sebab
kita tahu bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Hari-hari ini dunia sedang menyuarakan suara kebencian, suara dendam, dan tidak mau mengampuni. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk kita mengampuni dan mengasihi. Mari kita hidupi perkataan firman untuk kita benar-benar menjadi seorang pengampun, bukan lagi pendendam. Dunia sedang mengajarkan kalau memang kamu nggak cocok dalam rumah tangga, dalam pernikahan, sudah cerai saja. Kamu berhak bahagia, kamu berhak mencari orang lain yang bisa membahagiakan hidupmu. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jangan dipisahkan oleh manusia. Saudara, dunia mengajarkan hemat pangkal kaya, kalau bisa pemasukan sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil-kecilnya. Tetapi Alkitab berkata, siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Siapa menghemat harta secara luar biasa, justru ia akan kekurangan. Saudara, mari kita terus hidupi perkataan firman, sehingga benar-benar hidup kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita mencintai firman. Sharingkan kebenaran Alkitab, jangan disimpan sendiri. Sharingkan kebenaran Alkitab, jangan disimpan sendiri. Tahukah Anda bahwa kita perlu bukan hanya memperkatakan, bukan hanya saudaraku merenungkan, bukan hanya saudaraku melakukan, tetapi kita perlu men-sharingkan. Saudara tahu orang-orang Yahudi, mereka melakukan ayat dalam Yosua 1 ayat 8. Mereka kalau baca Alkitab, kalau mereka baca Taurat, mereka enggak hanya diam atau bergumam saja di hati. Mereka ucapkan keras, mereka ucapkan dengan suara yang terdengar. Dan Anda tahu saudaraku, suara yang terdengar bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Artinya Tuhan mau agar kita juga membagikan, men-sharingkan firman kepada orang lain. Saudara, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk men-sharingkan firman. Saudara bisa pakai sosial media. Saudara bisa pakai semua grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Saudaraku, Anda bisa pakai apapun untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, bahwa ketika kita men-sharingkan firman Tuhan, ternyata bukan orang lain dulu yang diberkati, tetapi kita dulu sang pemberitanya yang akan diberkati. Termasuk kalau saudara sahabat Mesbah Mujizat, Anda men-sharingkan program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman saudara yang lain, maka saudara, Tuhan suka dan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk men-sharingkan firman. Dan percayalah, ketika kita men-sharingkan firman, kita lebih dulu yang dikuatkan oleh Tuhan. Kita lebih dulu yang akan dididik dan diajar oleh Tuhan. Kita lebih dulu yang akan didewasakan. Dan orang lain juga akan benar-benar menikmati setiap pembagian firman. Saudara, kita tidak perlu semua jadi pengkhotbah, tapi melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Yesus, saudara bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Saya percaya janji Tuhan, kalau kita cinta firman, kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman, maka perjalanan hidup kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. 4 cara mencintai firman Tuhan. Yang pertama adalah carilah kebenaran dari Alkitab, bukan pembenaran diri. Yang kedua, temukan kehendak Tuhan dari Alkitab, bukan kesenangan pribadi. Yang ketiga, hidupi perkataan Tuhan dari Alkitab, bukan perkataan dunia. Dan yang keempat, sharingkan, bagikan kebenaran Alkitab, jangan disimpan sendiri. Siapa saudara, sahabat Mesbah Mujizat yang mau Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan mau menjadi pelaku firman, mau mencintai Alkitab, mau sungguh-sungguh membagikan firman, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat pesan firman-Mu. Engkau Tuhan yang mengendaki kami hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan. Karena itu merupakan janji Tuhan buat Yosua, buat bangsa Israel, dan buat setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya sesukar apapun masalah kami, seburuk apapun kegagalan kami, bersama dengan Tuhan kami bisa mengalami keberhasilan. Beban bisa diubah Tuhan menjadi berkat. Kegagalan bisa diubah Tuhan jadi keberhasilan. Dan kami sekarang tahu rahasianya. Ketika kami cinta firman Tuhan, ketika kami cinta Alkitab, hari ini kami mau punya sebuah keputusan untuk kami sungguh-sungguh mencari kebenaran di dalam Alkitab. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, yaitu Tuhan melakukan setiap kebenaran Tuhan dan tidak menyanyiakan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, yaitu Tuhan mencari kehendak-Mu, menemukan apa yang Tuhan mau dari hidup kami, dan bukan lagi kesenangan kami pribadi. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi setiap firman-Mu, setiap perintah-Mu, supaya kami benar-benar Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi, dan biar kami mau men-sharingkan kepada orang lain apa yang kami sudah dapat dari firman Tuhan, supaya orang lain juga diselamatkan. Memberkati Tuhan semua sahabat Mezbah Mujizat. Kami juga berdoa buat Tuhan keluarga kami masing-masing, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa buat pemerintahan Amerika, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan juga pemerintahan Indonesia. Kami berdoa buat Presiden Jokowi dan semua kabinetnya, supaya Tuhan menolong, memberi hikmat, dan memakai dan menyertai, sehingga Indonesia cepat pulih dengan cara Tuhan dari pandemik ini. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di 5 benua. Kami berdoa biar Tuhan yang melawat kembali dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus, revival terjadi, dan Tuhan pakai dan urapi program Mezbah Mujizat ini menjamah banyak orang di 5 benua, menjadi berkat, dan banyak orang datang kepada Yesus melalui setiap program Mezbah Mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Saudara, saya percaya saat kita diberkati, maka kita mau jadi saluran berkat. Itu sebabnya tolong Anda subscribe, Anda juga bisa like, Anda juga bisa komen, dan sharingkan kepada teman-teman yang lain, supaya lebih banyak orang mengalami berkat dan zaman Tuhan melalui program Mezbah Mujizat, maupun setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta. YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir dengan program-program yang memberkati kita. Bahkan setiap hari Minggu akan ada, saudaraku, yaitu live streaming dari ibadah raya dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Dan Anda bisa ikuti semuanya sehingga benar-benar jadi berkat luar biasa. Dan saudara, kalau Anda juga mau update semua berita, tolong Anda bisa juga follow di Instagram saya, Lukas Kusuma. Dan saudara, ada kabar baik, minggu depan dalam program Mezbah Mujizat berikutnya, hari Selasa, Pendeta Gilbert Louis Mondong akan menyampaikan kebenaran firman buat kita semua. Saya percaya akan jadi berkat buat kita, dan saya yakin bahwa Tuhan akan betul-betul menolong saudara, membuat kita lebih daripada pemenang, dan terus boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat menikmati semua anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.